Semua, perkenalkan nama lengkap saya Yuliana Sia. Saya adalah seorang mahasiswa semester 2 di Universitas Al-Asyariah Mandar, tepatnya jurusan Peternakan Fakultas Ilmu Pertanian. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang organel sel dan hereditas atau pewarisan sifat. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas genetika di jurusan Peternakan. Ya, langsung saja kita bahas. Yang pertama itu adalah sel. Tokoh utama yang menemukan sel itu adalah Robert Hooke. Menurut Robert Hooke, sel adalah ruangan kecil yang dibatasi dinding. Definisi ini diungkapkannya setelah melakukan penelitian pada irisan gabus botol. Struktur dan fungsi sel. Apa itu sel? Ya, seperti kita lihat pada gambar, itu merupakan struktur dan fungsi dari sel, baik dari sel hewan maupun sel tumbuhan. Jadi, sel adalah bagian atau unit terkecil dari tubuh makhluk hidup yang membentuk struktur dan fungsi tertentu. Jadi, setiap makhluk hidup itu memiliki sel. Manusia dewasa itu memiliki sekitar 75 triliun sel. Ukuran, bentuk, dan fungsi bervariasi. Ovum 140 uniseluler, eritrosit 7,5 uniseluler, sel otot polos 20-50 uniseluler. Perbedaan sel prokariotik dan eukariotik. Yang pertama itu adalah membran inti. Eukariotik memiliki membran inti, sedangkan prokariotik tidak. Yang kedua itu adalah DNA. Pada eukariotik terdapat intron atau tempat pembentuk, sedangkan prokariotik tidak. Kromosom. Pada kromosom, eukariotik terdapat histon, sedangkan prokariotik tidak. Ukuran. Prokariotik lebih kecil dari eukariotik. Ribosom. Ukuran ribosom prokariotik lebih kecil daripada eukariotik. Organel. Eukariotik memiliki organel bermembran, sedangkan prokariotik tidak. Bagian-bagian sel. Bagian yang pertama itu adalah bagian yang bersifat hidup atau protoplasma, terdiri atas inti sel, sitoplasma, dan organel sel. Yang kedua, bagian yang bersifat mati, terdiri atas dinding sel dan vakuola. Sitoplasma atau cairan yang berada di luar inti sel, terdiri atas cairan dan zat-zat terlarut serta berbagai macam organel dalam sel. Dinding sel berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk, hanya dimiliki bakteri, cendawan, ganggang, dan tumbuhan. Membran plasma, pembatas sel dari lingkungan luar, bersifat semi penempel, dimiliki semua sel. Vakuola, rongga bulat berisi senyawa kimia atau sisa metabolisme. Yang berikut itu adalah struktur sel. Seperti yang kita lihat pada gambar, struktur sel itu adalah struktur sel. Yang pertama itu retikulum, sitoplasma, nukleus atau inti sel, ribosom, kloroplas atau zat hijau, animoplast, perikosim, sel wall, sel membran, vakuola, mitokondria, dan Golgi aparatus atau badan Golgi. Yang berikut adalah fungsi sel. Organel sel adalah struktur subseluler yang menyusun sel dan menjaga sel tetap hidup. Fungsi organel sel adalah untuk menjaga keseimbangan atau hematrosit di dalam sel. Contoh organel sel adalah nukleus, ribosom, mitokondria, dan retikulum endoplasma. Organel sel yang ada pada tumbuhan antara lain plastisida, vakuola, dan dinding sel. Oke, yang berikut itu adalah pewarisan sifat atau hereditas. Dalam pewarisan sifat, itu terdiri atas dua unsur. Yang pertama adalah DNA atau deoksiribonukleus acid dan RNA atau ribonucleic acid.
Jadi yang pertama kita bahas di sini adalah DNA atau deoksiribosnukleik acid. Asam deoksiribonukleat lebih dikenal dengan singkatan DNA dalam bahasa Inggris atau deoksiribonukleik acid adalah salah satu jenis asam nukleat yang memiliki kemampuan pewarisan sifat. Tiap-tiap nukleotida terdiri atas satu jenis basa nitrogen, guanin, adenin, timin atau sitosin, gula monosakarida yang disebut deoksiribosa, dan gugus fosfat. Yang berikut fungsi DNA. Yang pertama, DNA berfungsi sebagai pembawa informasi genetik. Yang kedua, berperan dalam duplikasi diri dan pewarisan sifat. Yang ketiga, ekspresi informasi genetik. Yang keempat, untuk forensik. Dan yang terakhir adalah dalam komputasi. Yang berikut adalah RNA atau ribonukleus acid. RNA merupakan asam nukleat rantai tunggal yang merupakan hasil transkripsi dari DNA. Molekul RNA inilah yang kemudian ditranslasi menjadi asam amino sebagai penyusun protein. RNA terbentuk oleh unsur adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Adapun RNA berfungsi sebagai pembawa informasi genetik dan menerjemahkannya dalam sintesis berbagai macam protein. Yang berikut adalah sintesis protein. Dalam sintesis protein itu terjadi transkripsi dan translasi. Jadi sintesis protein sendiri adalah proses pembentukan molekul protein dengan melibatkan sintesis asam amino yang terdiri di dalam nukleus dan ribosom sel yang diatur oleh DNA dan RNA seperti dikutip dari biologi dictionary. Ya, seperti kita lihat pada gambar, di situ adalah proses sintesis protein dari DNA menuju RNA duta itu menempel pada ribosa. Lalu RNA duta ribosom menjadi RNA asam amino dan RNA asam amino kembali ke RNA dan menjadi polipeptida atau barisan serupa. Yang berikut adalah transkripsi dan translasi. Transkripsi. Proses sintesis protein di tahap awal ini merupakan proses di mana terjadi penyalinan sebagai molekul DNA. Penyalinan ini dilakukan karena lokasi DNA ada di nukleus, sementara proses pembentukan protein yaitu di ribosom yang terletak pada sitoplasma. Tahap 2 yaitu translasi. Ketika mRNA yang membawa salinan DNA berhasil membawanya ke ribosom, terjadilah proses translasi, yaitu proses penerjemahan atau penguraian kode-kode genetik hasil salinan DNA yang sudah dibawa mRNA sebelumnya. Kode genetik inilah yang akan menghasilkan polipeptida sebagai penyusun protein pada makhluk hidup. Yang terakhir itu adalah kesimpulan. Jadi, pewarisan sifat makhluk hidup dikendalikan oleh gen dan kromosom. Keduanya berfungsi sebagai pembawa informasi genetik dan menentukan sifat keturunan. Pembawa informasi genetik yang dimaksud di sini adalah misalkan pembawa gen atau keturunan dari kedua orang tuanya dan kembali kepada anaknya. Yang berikut, sel adalah penyusun terkecil dalam tubuh makhluk hidup. Jadi setiap makhluk hidup tubuhnya tersusun atas sel. Oke, mungkin itu saja yang ingin saya jelaskan pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih.